Nah, hati-hati, ini saya mengambil dari Ihya-nya Imam Ghazali. Hati-hati ya, jangan sampai akhlak kita terganggu gara-gara debat. Menurut Imam Ghazali, ada 10 titik di mana kalau kita tidak hati-hati dari akhlak kita akan lahir celah karena debat. Jadi debat ini kan kayak orang bertarung. Nah ini kalau akhlaknya tidak dijaga, kita akan mendapatkan penyakit hati, penyakit akhlak. 10 hal ini katanya Imam Ghazali, yaitu yang pertama apa? Dengki. Jadi dengki itu hasud. Kalau kita tidak hati-hati karena kita berhadapan dengan lawan, kita merasa senang kalau lawan itu salah, keliru, kalah, jatuh. Dan kita merasa susah kalau lawan itu senang, menang, sukses. Ini dengki, ini hasud. Hati-hati, jangan sampai kita jatuhnya dengki. Bahwa kita tidak setuju pikirannya, ya. Kita tidak setuju tindakannya, ya. Tapi tetap kita sayang dia, makanya kita ingin dia lurus kembali, benar kembali. Bukan dengki. Kalau dengki ingin dia jatuh, ingin dia rusak. Wis, hancurlah engkau, kalahlah engkau, matilah engkau, itu namanya dengki. Tidak boleh. Menggelapkan hati, merusak akhlak. Titik pertama, jalan rusaknya akhlak kalau debat kita tidak hati-hati. Titik kedua, takabur. Takabur ini sombong. Merasa aku lebih benar, merasa aku lebih penting, merasa aku lebih tinggi. Ini takabur. Pintu masuknya, rusaknya akhlak juga. Yang ketiga, dendam. Berdebat kok kita kalah, dendam. Awas besok aku akan balik lagi, tak cariin argumen dan aku jatuhkan engkau. Nah ini dendam namanya. Merusak juga, menggelapkan hati juga. Yang keempat, ghibah. Ghibah itu mengungkap perbuatan, tindakan, watak orang lain yang dia tidak berkenan. Itu hibah. Fenomena debat, hati-hati jangan berubah jadi fenomena hibah. Mengomongkan orang lain dalam hal yang dia tidak berkenan. Kemudian yang kelima, merasa suci. Oh, ini mirip takabur tadi ya. Aku ini orang bersih, aku ini orang benar, aku ini orang jernih. Engkau yang kotor, engkau yang suram, engkau yang sesat, tugasku meluruskan. Ini merasa suci. Justru menunjukkan kebalikannya, batinmu sedang gelap. Yang keenam, jangan sampai debat membawamu kepada tajassus. Memata-matai lawan debatmu, metani. Apa metani itu? Mencari-cari kesalahannya, itu tajassus. Kadang-kadang hal-hal yang tidak relevan diangkat, itu namanya tajassus. Tidak boleh. Kemudian nifak. Debat, iya kita ingin mengunggulkan kebenaran kita, tapi tidak harus sampai jatuh pada titik munafik. Munafik itu yang kita sampaikan tidak sama dengan yang kita yakini. Kita menampilkan sesuatu secara berbeda hanya demi menang. Sebenarnya kita tahu lawan kita ini lebih tulus, lebih benar. Tapi kalau kalah ya gimana? Maka kita bantah habis-habisan pandangan dia, padahal kita tahu dia benar. Ini munafik. Tidak mau mengakui kebenaran lawannya. Terus, nah lanjutannya munafik kadang-kadang menolak kebenaran. Sudah jelas benar nggak mau ngaku karena dari lawannya. Karena sudah terlanjur deklarasi dia musuhku,
Meskipun kebenaran yang dia tampilkan, aku tidak percaya kalau dari dia. Nah, itu menolak kebenaran. Jangan sampai juga jatuh pada yang nomor 9, riya. Riya ini memamerkan kebaikan, memamerkan kebenaran kita. Ini batasnya tipis sekali antara mengungkapkan kebenaran dengan memamerkan kebenaran. Batasnya tipis karena adanya di hati kita. Jadi kalau habis ngomong kok kita, alhamdulillah atas pertolongannya Allah saya bisa menyampaikan yang saya anggap benar. Nah, ini mungkin masih selamat. Tapi begitu habis selesai ngomong, nah rasakan sekarang orang-orang tahu kan betapa aku ini selama ini benar. Orang-orang ngerti sekarang bagaimana cerdasnya aku ini. Sudah tahu kan sekarang betapa berkualitasnya diri ini. Nah, ini riya sudah. Hanya ingin pamer. Dan apalagi yang terakhir ini, menipu. Menipu itu membuat berita-berita palsu, mengarang-arang kebenaran, atau membantah yang harusnya benar disebut sebagai kesalahan. Ini menipu. Oh, ternyata dampaknya debat kepada akhlak ada banyak. Makanya Al-Quran wanti-wanti benar, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan baik, karena ternyata debat itu tidak cuma penting untuk menemukan kebenaran, tapi juga ternyata bisa kebalikannya, merusak akhlak orang yang debat kalau dia tidak punya kompetensi. Jadi dampaknya kepada akhlak kadang-kadang membuat orang dengki, takabur, dendam, hibah, merasa suci, tajasus, nifak, menolak kebenaran, riya, dan menipu. Maka teman-teman yang nanti mengalami momen-momen debat yang serius, ayo hati-hati, semoga tidak jatuh ke sini. Ternyata kita inginnya musuh kita yang kalah dan takluk, tapi kalau penyakit ini hadir dalam debat dalam diri kita, berarti hakikatnya kita yang kalah. Kita yang rusak gara-gara debat. Baik, ini yang aspek akhlak